seorang pakar cara kerja otak. Dalam bukunya Brain Rules, dia mengatakan menit-menit awal hingga 10 menit pertama merupakan bagian esensial untuk menarik perhatian audiens. Kemudian dalam ilmu psikologi ada istilah yang namanya primacy effect. Yang maksudnya hal-hal yang terlihat, terdengar di awal itu akan diingat lebih baik. Itu artinya dalam melakukan public speaking, kalau Anda ingin kesan pertama menarik, kalau Anda menginginkan audiens termotivasi untuk mengikuti kegiatan public speaking Anda berikutnya, maka Anda harus membuat atau membuka public speaking Anda dengan cara yang paling menarik. Dan untuk itu, ada cara-cara yang bisa Anda lakukan. Di sini saya akan tunjukkan 5 cara membuka public speaking yang bisa Anda tiru, yang bisa Anda gunakan saat Anda membuka public speaking. Apa saja cara-caranya? Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk cara yang pertama, Anda bisa membuka public speaking Anda dengan menyampaikan maksud dan tujuan Anda. Dengan menyampaikan maksud dan tujuan secara jelas di awal public speaking, akan membantu audiens mengetahui gambaran jelas dari apa yang Anda sampaikan. Mengetahui tujuan Anda berbicara. Jika tujuan yang Anda tetapkan itu bersinggungan dengan audiens Anda, mereka akan lebih termotivasi untuk mendengarkan. Saya kasih contoh, misalkan saya melakukan public speaking, ingin menyampaikan atau ingin melaporkan program kerja dari suatu organisasi yang sudah dibuat, maka saya bisa menyampaikan pembukaan saya itu seperti ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan hasil rapat program kerja yang minggu kemarin sudah dilakukan oleh pengurus cabang. Adapun tujuan kenapa hari ini saya menyampaikan hal tersebut, yang pertama ini supaya teman-teman ketua ranting dan juga pengurusnya ya di masing-masing ranting itu mengetahui program kerja cabang dengan jelas. Itu pertama. Kemudian yang keduanya, ini supaya teman-teman ranting dan juga anggotanya nantinya bisa mendukung setiap program kerja yang dimiliki oleh cabang dan mengevaluasi serta membuat program kerja baru yang selaras dengan program cabang. Kemudian yang ketiganya, ini supaya teman-teman seluruh ketua ranting dan juga pengurusnya bisa mensosialisasikan program kerja cabang kepada seluruh anggota yang ada di masing-masing ranting. Karena program kerja cabang yang sudah dibuat itu tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, dari pengurus ranting, anggota-anggota yang ada di masing-masing ranting. Karena hanya dengan demikian, hanya dengan seperti itu, program kerja yang sudah ditetapkan oleh cabang itu akan membuahkan hasil. Dan tentu dampaknya akan kembali ke masing-masing ranting dan seluruh anggotanya. Itu tadi adalah contoh sederhana bagaimana cara membuka public speaking dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Menyampaikan maksud dan tujuan ini bisa saya bilang adalah cara yang paling mudah, paling sederhana
bisa Anda lakukan untuk membuka public speaking. Bisa Anda gunakan juga untuk berbagai macam jenis kegiatan public speaking. Kemudian cara yang kedua, Anda bisa membuka public speaking Anda dengan menyampaikan data atau fakta. Dengan menyampaikan atau menunjukkan data atau fakta yang audiens belum tahu, ini akan membuat audiens menyadari bahwa topik yang Anda sampaikan itu adalah topik yang penting untuk mereka dengarkan. Saya kasih contoh, misalnya saya mau melakukan public speaking, saya mau melakukan seminar parenting dengan tema generasi emas bebas stunting. Maka saya bisa buka public speaking saya dengan menunjukkan data. Contohnya seperti ini. Baik Bapak dan Ibu semua, saya akan memulai pembahasan kita hari ini dengan menunjukkan statistik dari PBB. Di sana tercatat di tahun 2020 ada sekitar 149 juta balita di seluruh dunia itu mengalami stunting. Di seluruh dunia. Dan 6,3 juta merupakan anak usia dini dan balita stunting berasal dari Indonesia. Yang harus Bapak dan Ibu ketahui juga, saat ini prevalensi stunting di Indonesia itu sekitar 21,6%. Sementara target yang ditetapkan itu adalah 14% di tahun 2024. Untuk itu perlu kerjasama antara semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itu semua harus dimulai dari unit yang terkecil yang ada di masyarakat. Siapa itu? Ya, yaitu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki peran yang sangat esensial untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia. Artinya apa? Artinya generasi emas bebas stunting bisa terwujud jika Bapak dan Ibu sebagai orang tua itu berperan aktif melakukan parenting, memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anak Anda. Baik itu tadi adalah membuka public speaking dengan menyampaikan atau menunjukkan data maupun fakta. Ketika Anda menyampaikan atau menunjukkan data yang relevan dengan isi public speaking Anda, kemudian Anda sampaikan dengan cara yang meyakinkan, audiens akan tergerak, mereka akan tersadar bahwa yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang penting untuk mereka dengarkan. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga, Anda bisa membuka public speaking Anda dengan menggunakan cerita. Cerita juga merupakan cara yang sangat powerful untuk membuka public speaking. Karena cerita itu dapat membuat audiens itu berpikir dan juga dapat membuat audiens masuk ke dalam cerita. Cerita dapat menyentuh emosi mereka. Untuk itu, Anda bisa menggunakan cerita saat membuka public speaking. Yang terpenting di sini, ketika Anda ingin menggunakan cerita untuk membuka public speaking Anda, gunakan cerita yang relevan dengan materi Anda, relevan dengan isi public speaking. Sampaikan ceritanya dengan meyakinkan. Saya kasih contoh. Misal saya melakukan public speaking dalam sebuah kegiatan seminar.
saya berbicara tentang cara membuat dan menjual produk digital. Maka saya bisa membuka public speaking saya dengan cerita seperti ini. Jika membahas tentang profesi saya saat ini sebagai seorang digital product creator, ini adalah profesi atau pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah saya impikan, bahkan tidak terbayangkan. Kenapa? Karena di tahun 2013 saya sudah punya 3 kegiatan. 2 di antaranya adalah profesi saya. Satunya adalah hobi saya. Jadi tahun 2013 itu saya mengajar, saya seorang guru, mengajar di sekolah terpencil, layaknya seorang guru. Saya pergi pagi, kemudian mengajar, sorenya saya pulang. Dan saya sangat menikmati pekerjaan saya sebagai guru. Kemudian yang kedua, saya seorang freelancer. Pekerjaan saya menulis. Saya sebagai trainer di salah satu situs presentasi terbesar saat itu. Di situ saya bekerja, pekerjaan saya menulis konten presentasi, public speaking, desain slide, dan menjadi trainer membawakan materi training presentasi. Saya juga sangat menikmati pekerjaan tersebut, sangat menikmati profesi tersebut. Selain saya menulis, kemudian saya menjadi trainer, di situs tempat saya bekerja tersebut, saya juga belajar banyak hal, termasuk di dalamnya saya tahu tentang produk digital. Hanya saja saat itu saya masih belum tertarik. Kemudian aktivitas yang ketiga saya itu saya seorang blogger. Menulis, membuat konten. Situsnya masih aktif sampai sekarang dan menjadi salah satu situs presentasi dan menjadi platform saya jualan produk digital. Tapi awalnya saya buat situs itu bukan untuk jualan, awalnya hanya ingin membangun personal branding. Personal branding saya di bidang presentasi sebagai trainer dan untuk membangun komunitas. Singkat cerita, di tahun 2015 saya mengundurkan diri sebagai guru. Alasan saya yang utama, meskipun ada beberapa juga ya alasan yang lain, tapi alasan utama saya ingin fokus menjalankan pekerjaan saya sebagai seorang trainer. Namun yang terjadi, ternyata hidup itu nggak seindah yang kita bayangkan, teman-teman. Ketika saya sudah mengundurkan diri sebagai guru dan ingin fokus sebagai trainer di tempat saya bekerja, ada miskomunikasi. Sehingga beberapa bulan saya tidak pernah diundang, tidak pernah mengisi kegiatan training. Saat itu saya kurang tahu alasannya secara pasti karena memang saya tidak tanyakan. Namun karena saya kan butuh penghasilan, adalah lebih dari 4 bulan saya tidak mengisi kegiatan training. Sehingga saya memutuskan untuk buat training sendiri. Saya bikin training sendiri, training presentasi. Nah, saat itu diketahui juga oleh pihak situs tempat saya bekerja. Kemudian saya ditelepon, ada komunikasi ini itu, intinya kita ambil jalan tengah. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar juga. Padahal saat itu saya tidak punya pekerjaan. Pusing, saya harus ngapain? Sedangkan untuk training sendiri, saya masih minim pengetahuan bagaimana cara mempromosikan training. Tapi untuk aktivitas ketiga saya sebagai blogger tetap jalan.
Karena saya sudah tidak punya pekerjaan, saya sudah keluar juga sebagai penulis dan trainer di tempat saya bekerja. Kemudian saya mencoba untuk fokus buat training sendiri. Dengan berbekal pengalaman marketing yang pas-pasan, karena saya tidak ada basic marketing, saya jalan aja, saya jalan. Saya sudah pernah bikin 3 kali training. Pernah buat di Jakarta, kemudian di Surabaya, pernah juga di Jogja. Tapi ya itu tadi, karena pengalaman masih minim, hasilnya kurang maksimal. Semakin ke sini, tantangan semakin berat. Banyak hal yang tidak bisa saya handle sendiri. Karena waktu itu saya sendirian. Saya booking hotel sendirian, saya promosi sendirian, bikin kurikulum, dan lain sebagainya. Semua saya kerjakan sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak sewa tim yang profesional, Pak Rona? Bukan tidak ingin sewa tim profesional. Kalau sewa tim profesional kan mahal. Lagian saat itu saya memang minim keuangan. Saya tidak berani. Belum punya keberanian. Pengalaman belum ada juga untuk mengelola sebuah tim. Disitulah saya mengalami yang namanya kebuntuan, bingung, pusing. Uang sudah mepet, mau habis. Tapi saya tidak tahu harus ngapain untuk mendapatkan uang. Sampai pada akhirnya ketika pusing itu tadi, kepepet lah istilahnya. Otak itu dipaksakan untuk bekerja keras. Kemudian saya teringat tentang produk digital. Saat saya bekerja di tempat saya bekerja dulu sebagai penulis dan juga sebagai trainer. Setelah memikirkan, menimbang dengan matang, akhirnya saya putuskan, saya mau jualan produk digital. Dengan berbekal kemampuan yang masih terbatas juga, saya bikin produk digital pertama saya. Kurang lebih 1 bulan saya buatnya. Saya buat ala kadarnya, sesuai kemampuan saya. Jangan Anda pikir saya buatnya sudah profesional seperti sekarang. Tidak. Saya buatnya itu benar-benar dengan alat seadanya. Kualitas audionya juga masih buruk. Tapi sudah saya nekat aja. Kenapa? Ya saya butuh. Kalau saya tidak buat, tidak segera jualan, saya tidak tahu nanti bagaimana keluarga saya. Alhamdulillah jadi itu produk. Produknya jadi, kemudian saya jual. Jualannya di mana? Mungkin itu pertanyaan Anda. Saya jualan di blog saya. Saya kan punya database juga. Karena saya seorang blogger, saya membangun database juga. Saya jual di database saya. Harapan saya tentu kan langsung meledak, laku keras gitu kan. Ternyata tidak seindah itu juga. Laku sih laku, tapi tidak semeledak yang saya bayangkan. Namun saya bersyukur, tetap saya syukuri. Kenapa? Dari situ saya optimis. Saya optimis ternyata jualan produk digital itu cukup menghasilkan. Rasa percaya diri saya tinggi. Kemudian saya buatlah produk kedua. Ada rencana mau bikin produk kedua. Tapi saya ada masalah juga. Untuk bikin produk baru itu kan butuh waktu juga. Sedangkan saya kan butuh uang yang cepat untuk kebutuhan hidup saya. Terus apa yang saya lakukan? Saya cari-cari informasi dulu. Ketemulah produk PLR. Itu produk membolehkan pembeli untuk menjual ulang. Saat itu ada produk
PLR template PowerPoint. Saya beli produk itu, langsung saya jual. Alhamdulillah laku. Meskipun lakunya belum banyak, tapi laku. Itu cukup, itu dulu yang penting. Yang penting dapur ngebul. Saya sadar, sejak saat itu saya upgrade kemampuan saya upgrade skill saya di bidang marketing khususnya. Kemudian produk saya update terus, hingga akhirnya alhamdulillah dari produk template PowerPoint yang awalnya hanya satu seri, sekarang di produk tersebut, di produk template PowerPoint saya itu sudah lebih dari 30 seri untuk isinya, dan sudah terjual lebih dari 15.000 kopi. Rank harganya antara 97 sampai 197. Itu adalah satu pencapaian bagi saya. Saya merasa membuat dan menjual produk digital ini potensinya sangat luar biasa. Nah, dari situlah kemudian saya buat produk lagi, buat lagi, jual, hingga sampai sekarang sudah lebih dari 15 produk digital saya buat dan saya jual. Sebagian besar saya buat sendiri, hasil karya tangan saya sendiri. Ada beberapa yang lisensi PLR. Dari perjalanan saya membuat dan menjual produk digital, saya melihat satu pola itu yang sama. Satu pola yang ternyata digunakan juga oleh kreator-kreator lain yang membuat mereka itu juga sukses luar biasa. Karena itulah, teman-teman, hari ini saya akan sharingkan pola tersebut. Tujuannya adalah supaya ketika Anda memutuskan jualan produk digital, Anda tidak perlu terlalu bersusah payah, trial error. Anda tinggal tiru pola yang ada, modifikasi sesuaikan kebutuhan. Anda bisa jualan, mendapatkan profit, mendapatkan penghasilan untuk kehidupan Anda. Bahkan Anda bisa melakukannya tanpa Anda harus keluar dari pekerjaan utama Anda. Itu contoh bagaimana menggunakan cerita untuk membuka public speaking. Ketika Anda sudah memutuskan ya, menggunakan cerita untuk pembukaan public speaking Anda, pastikan ceritanya relevan. Cerita relevan dengan isi public speaking. Kalau bisa cerita sendiri, pengalaman sendiri. Meskipun boleh juga ya menggunakan cerita lain. Cerita orang lain atau pengalaman orang lain boleh. Tapi tentunya Anda akan bisa menyampaikan dengan sepenuh hati kalau ceritanya itu dari pengalaman Anda sendiri. Itu tadi adalah cara yang ketiga. Selanjutnya cara yang keempat. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan kutipan. Kutipan ini juga sangat powerful untuk membuka kegiatan public speaking. Karena ketika Anda menggunakan kutipan dari tokoh yang expert atau yang ahli, audiens akan lebih mempercayai pernyataan atau kata-kata yang Anda sampaikan. Saya pribadi sering menggunakan kutipan. Salah satu kutipan yang saya pakai dalam materi training presentasi desain yang sering saya lakukan, saya mengutip pendapatnya Guy Kawasaki dalam buku Presentation Zen. Jadi Guy Kawasaki itu membuat sebuah kata pengantar di dalam buku Presentation Zen. Nah, di situ Guy Kawasaki mengatakan bahwa 90% lebih presentasi di dunia itu membosankan. Itu yang saya gunakan saat saya membuka training presentasi desain
yang saya lakukan. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan retoris. Kenapa? Saya jawab, salah satu yang utama, penyebab utamanya adalah karena desain slide presentasi dibuat dengan penuh informasi. Kalimat panjang, teks di sana sini memenuhi lembar kerja. Kemudian saya lanjut. Kalau slide-nya penuh dengan tulisan, maka dua kemungkinan. Pertama, pembicara akan membaca slide dari awal sampai akhir presentasi. Kemungkinan kedua, audiens akan bosan, ngantuk. Mereka tidak akan betah mendengarkan presentasi lama-lama. Mereka tidak akan bisa membaca sembari mendengarkan. Nah, dari kutipan tersebut, audiens itu menjadi sadar bahwa ternyata membuat slide yang baik itu penting supaya presentasinya menarik. Anda juga bisa menggunakan cara yang sama, cari kutipan yang relevan dengan isi public speaking Anda. Cari kutipan yang singkat, jangan terlalu panjang karena nanti akan susah diingat oleh Anda sendiri sebagai pembicara maupun audiens Anda. Kemudian sampaikan kutipan dengan meyakinkan. Itu akan kuat untuk membuka public speaking Anda. Selanjutnya cara yang kelima. Cara yang kelima, Anda bisa membuka public speaking Anda dengan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini juga cara yang efektif menurut saya. Kenapa? Karena ketika audiens mendapat pertanyaan, mereka secara otomatis akan langsung connect, terhubung dengan pembicara. Bisa dibilang, menyampaikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, itu salah satu cara yang paling efektif membangun hubungan dengan audiens yang lebih cepat. Interaksi yang terjadi itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain. Sehingga saya pun sering menggunakan teknik mengajukan pertanyaan dalam membuka kegiatan public speaking. Contoh pertanyaan itu seperti ini. Misal saya memberikan seminar public speaking, maka saya bisa buka dengan pertanyaan. Ini contoh saja ya. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Menurut Anda, mahir public speaking itu bakat atau latihan? Yang menjawab bakat, boleh angkat tangan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang menjawab latihan, boleh angkat tangan. Oh, banyak yang menjawab latihan, banyak. Yang tidak menjawab, angkat tangan. Yang tidak menjawab, angkat tangan. Oh, ada juga yang tidak menjawab, mungkin punya argumen yang beda. Nanti boleh kalau mau sharing, kenapa tidak mengangkat tangan. Itu tadi adalah contoh mengajukan pertanyaan ke audiens. Pertanyaannya simple, mudah diingat, tidak susah jawabannya, tapi bisa langsung terkoneksi dengan audiens. Kita bisa langsung berinteraksi dengan audiens. Dan untuk jenis pertanyaan seperti yang tadi saya contohkan, itu sifatnya perlu jawaban. Jawabannya bisa berupa kata-kata yang disampaikan oleh audiens, berupa kalimat, boleh juga hanya sekedar gerakan. Contoh seperti tadi, hanya mengangkat tangan. Jadi pastikan kalau Anda ingin menggunakan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang perlu jawaban dari audiens, jangan terlalu susah pertanyaannya. Kemudian ada juga pertanyaan itu yang sifatnya retoris, tidak perlu jawaban dari audiens. Contohnya seperti ini. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sebagai profesional di perusahaan, di tempat Bapak Ibu bekerja,
pasti tahu perusahaan yang bernama Apple. Bahkan beberapa di antara Anda mungkin menggunakan produknya, ada MacBook, ada iPhone, dan juga produk yang lain. Setiap tahun Apple selalu tumbuh, selalu memberikan hal baru. Kenapa Apple begitu inovatif? Kenapa seolah-olah Apple itu berbeda dengan perusahaan yang lainnya? Apa rahasianya? Kenapa bisa seperti itu? Karena itulah, di kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya akan sharing, saya akan berbagi pengalaman, saya akan tunjukkan kenapa Apple bisa berbeda. Apa yang membuat perusahaan mereka itu begitu inovatif. Yang ini semua nantinya bisa Anda jadikan inspirasi untuk Bapak Ibu lakukan di perusahaan Bapak dan Ibu bekerja. Sehingga perusahaan makin produktif, tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar yang pastinya nanti kalau perusahaannya menjadi besar, dampaknya juga akan ke Bapak Ibu sendiri, dampaknya ke karyawan yang lain, dan dampaknya juga untuk membangun ekonomi bangsa. Itu tadi adalah contoh pertanyaan retoris. Jadi untuk public speaking Anda boleh gunakan yang pertanyaan yang membutuhkan jawaban, dan boleh juga menggunakan pertanyaan retoris. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Baik, 5 cara membuka public speaking. Cara membuka public speaking sudah saya sampaikan kepada Anda. Saya ulangi sekali lagi 5 cara itu. Yang pertama, sampaikan maksud dan tujuan. Kemudian yang kedua, tunjukkan data. Kemudian yang ketiga, cerita. Kemudian yang keempat, kutipan. Kemudian yang kelima, ajukan pertanyaan. Namun perlu Anda ketahui juga, untuk membuka public speaking sebelum Anda melakukan cara-cara yang tadi sudah saya tunjukkan, harus ada greeting dulu. Apa itu greeting? Greeting itu adalah kalimat salam atau kalimat sapaan. Di budaya timur, seperti kita yang tinggal di Indonesia, greeting itu perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang terkait yang hadir dalam kegiatan public speaking Anda. Greeting itu sendiri macam-macam ya, tergantung dengan jenis public speaking-nya dan formatnya. Untuk greeting public speaking yang formal tentu ya formal. Tapi untuk kegiatan yang semi formal atau non formal, greeting-nya bisa berbeda. Setelah nanti greeting, ada tahapan, bisa perkenalan. Seandainya tidak ada perkenalan, karena sudah diperkenalkan di awal, atau mungkin audiens sudah kenal Anda, bisa langsung masuk ke cara-cara yang tadi sudah saya tunjukkan. Silakan nanti diterapkan, pilih salah satu cara yang paling efektif, sesuaikan dengan kebutuhan public speaking Anda.